Selamat datang Ustadz di Okayama. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Di Jepang gimana ini suasananya Ustadz? Suasananya alhamdulillah meskipun dingin tapi Masya Allah luar biasa sekali ya. Ini pertama sebenarnya saya di Jepang. Oh, pertama di Jepang. Iya. Ya, kebetulan di Jepangnya musim yang dinginnya nggak dingin banget, tapi masih kerasa dingin ya Ustadz ya ini berarti. Ya, betul, dingin ya. Cuma meskipun sebenarnya merasakan musim dingin bukan pertama ya, karena di Timur Tengah juga ada musim dingin. Cuma memang Jepang mungkin agak lebih dingin. Oh, agak lebih dingin. Oh, Ustadz di Timur Tengah di mana ya Ustadz? Di Mesir. Di Mesir? Nah, di Mesir. Kemudian ya pernah juga di Saudi ya, Saudi Arabia. Oh, di Saudi Arabia. Di Mesir itu boleh diceritakan apa tilasnya? Di Mesir itu tahun 2014 ya selesai S1 di Jakarta, kemudian berangkat ke Mesir melanjutkan S2. Ya. Melanjutkan S2. S2 selama 4 tahun, kemudian lanjut lagi S3 selama 4 tahun. Jadi kurang lebih 8 tahun. 8 tahun, Masya Allah. Tampak tilasnya cukup jauh-jauh ya Ustadz ya? Lumayan. Apa yang didapat Ustadz dari tempat-tempat jauh seperti itu? Tentunya banyak ya. Salah satunya kita bisa paham terkait dengan budayanya, terlebih lagi terkait dengan bahasanya, karena sangat berbeda. Apalagi di Jepang bahasanya lagi beda lagi, seperti itulah kira-kira. Kalau paling menariknya ya tentunya kalau Mesir kita kenal dengan pusat pemahaman Islam lah ya, yang Sunni, yang sesuai dengan Indonesia lah, yang wasatiyah seperti itu. Oh, seperti itu. Saya herannya kenapa Mesir bisa jadi pusat kebudayaan ataupun pendidikan Islam seperti itu, Ustaz. Saya itu membaca beberapa sejarah bahwa Mesir itu banyak sekali penyembah-penyembah Amon, penyembah-penyembah berhala di masa lampau gitu. Ya, betul. Perjalanannya kok bisa seperti ini gimana ya, Ustaz? Ya, jadi memang awalnya di Mesir itu sendiri ya seperti kita ketahui banyak sekali sekarang peninggalan-peninggalannya ya, seperti piramid. Itu kan tanda-tanda bahwa mereka itu menyembah selain Allah lah ya, kira-kira. Ada yang menyembah dewa matahari, menyembah selain ya banyak lah intinya penyembahan. Nah, itu kan turun-temurun mulai dari masanya Nabi Musa lah kira-kira seperti itu. Kemudian sampai pada saat penaklukan Mesir oleh panglima perang pada waktu itu, awalnya diutus oleh Amr bin As. Oh, oleh Amr bin As. Amr bin As yang pertama. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Karena di Mesir kita bisa melihat ada benteng tinggi di sana dekat dengan Al-Azhar itu sendiri ada benteng Salahuddin. Oh, nama saya Ustaz. Oh, Masya Allah. Salahuddin Al-Waqidi. Mulai dari situlah Islam masuk. Ya, Islam masuk di Mesir sana. Kemudian awalnya ya kita kenal Mesir itu memang pemahamannya bukan Sunni ya. Bukan Sunni tapi tetap sama ya, tetap Islam, yaitu terkait dengan Syiah ya seperti itu. Kemudian lama-lama bergeser, kemudian menjadi pusat pemahaman Sunni di dunia lah, istilahnya Mesir. Oh, seperti sebagai pelopornya. Ya, berkaitan dengan hal tersebut Ustaz ya. Saya itu cukup terkesan dengan perkembangan Islam Ustaz. Sekarang kan setidaknya ada 2 miliar ya saya tahu. 2 miliar penduduk ataupun penganut agama Islam di dunia. Ya. Sekitar 2 miliar. Ya, kalau mengingat hal tersebut itu tentu ada banyak rintangan yang dilalui termasuk dalam perjuangan Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam itu sendiri ya Ustaz. Ya, betul. Nah, seperti itu mungkin Islam itu sebelum Nabi Muhammad sudah ada atau memang setelah Nabi Muhammad lahir baru mendakwahkan Islam itu Ustaz? Ya. Kalau kita lihat atau kita baca ya terkait dengan sejarah-sejarah. Jadi sebenarnya agama yang diadakan oleh nabi-nabi itu semuanya sama, yaitu agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan untuk namanya Islam itu sendiri memang baru populer di
masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana dalam ayatnya inna dina innallahil Islam. Jadi memang sudah disebut secara spesifik adanya, yaitu disebut dengan agama Islam. Tapi secara hakikat, secara maknawi, Islam itu sudah ada. Islam itu kan artinya berserah diri. Iya. Ya, berserah diri kepada Allah. Dan semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa pesan ini. Membawa perserahan diri kepada Allah, hanya satu yang boleh dan wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun di masa Nabilah muncul, dipopulerkan dengan nama Islam. Ya, di masa Nabi itu kan Nabi lahir di kalangan Bani Quraisy ya, Ustaz. Betul. Nah, kalangan Bani Quraisy itu masih mengenal Allah itu. Itu Ya. benar ya? Masih mengenal Allah tapi tidak menjalankan syariatnya seperti itu. Iya, karena kalau di dalam Al-Quran itu sendiri diceritakan bahwa ketika ditanya siapa pencipta muka, siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, mereka akan mengatakan Rob, Tuhan. Nah, cuma implementasinya ketika Rob ini mereka menyembahnya yang lain seperti itu. Jadi memang mereka mengakui adanya ilah, adanya Tuhan. Tapi implementasinya, ibadahnya salah seperti itu. Maka Islamlah datang untuk meluruskan itu. Oh, seperti itu. Itu termasuk apa namanya ibadah-ibadahnya Nabi Ibrahim ya sebenarnya yang memang diselewengkan seperti itu oleh Bani Quraisy itu. Iya, betul. Atau Bani Quraisy yang memang menyelewengkan, atau memang ada fitnah tersendiri seperti itu mungkin ya saya. Nah, di situ Nabi Muhammad hadir itu. Nabi Muhammad hadir pada kisaran 670-an ya, 630-an ya, Ustaz ya. 570. Oh, 570 Nabi Muhammad lahir. Ya, 570 Nabi Muhammad lahir. Kemudian mendapatkan wahyu pertama di usia 40 tahun 40 tahun. Nah, ini saya sedikit penasaran, Ustaz. Selama 40 tahun itu ibadah apa yang dilakukan Nabi itu? Selama 40 tahun. Benar, ini sangat menarik sekali ya. Jadi selama 40 tahun Nabi itu tidak pernah menyembah sujud di kisah-kisah, di buku-buku yang sirah yang kita pelajari. Nabi tidak tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala-berhala, menyembah berhala-berhala. Tapi Nabi menjalankan ibadahnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi banyak bertahanus, banyak bertadabbur ya terkait dengan siapa pencipta muka bumi ini, siapa pencipta langit, pencipta bumi dan seterusnya. Kan sebelum Nabi diturunkan wahyu itu datang, kan Nabi bertahanus, berkhalwat istilahnya ya. Berkhalwat di Gua Hira. Apa yang Nabi lakukan? Bertadabbur, berzikir ala itulah ya, ala agama Nabi Ibrahim lah. Karena Nabi meyakini bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi ini, yang zat yang menciptakan langit dan bumi ini, tapi belum ia ketahui siapa. Karena tidak mungkin berhala itu yang menciptakan. Wong berhala itu tidak bisa ngomong apa-apa, ya, bisa ngomong dan seterusnya. Makan sendiri. Ya, jadi Nabi dengan logikanya yang sehat seperti itu, ya hanya diam, bertafakur, pasti ada satu zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, di mana terbukti beliau mengetahuinya nanti ketika saat pertama kali didatangi malaikat Jibril di Gua Hira sana, ya, di Gunung Cahaya, Gunung Nur ya, kita Jabal Nur bersama ya, Jabal Nur. Seperti itu. Jadi kalau napak tilasnya seperti itu mirip sama kakek moyangnya ya, berarti Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim juga mendapatkan wahyu di gua dan mencari perjalanannya siapa Tuhan dari bertadabur, kemudian berhalwat dan juga merenungkan diri seperti itu ya. Iya, betul. Jadi Nabi seperti itu cara beribadahnya, menemukan zat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, mencari kebenarannya. Saya penasaran, Ustaz. Istri Nabi itu kan Sayyidah Khadijah, yang kita tahu istri pertama Nabi itu
beliau ahli kitab atau memahami ilmu Alkitab gitu. Ya, jadi mengetahui ciri-ciri kenabian, mengetahui ciri-ciri kenabian. Nah, kok ada dua versi di mana di Bani Quraisy itu menganut kepercayaan syariatnya Ibrahim, tapi di dalamnya kok bisa ada penganut ahli kitab juga gitu loh. Itu masih di dalam Mekah sepertinya, Ustaz. Ya, ya kan kita ketahui memang di dalam Mekah itu sendiri, memang sudah banyak kabilah-kabilah ya. Dan di kabilah-kabilah ini ya tentunya ada yang terpelajar, ada yang banyak merantau lah. Oh iya. Seperti Khadijah kan beliau namanya juga saudagar kaya pada waktu itu. Oh iya. Ya, jadi beliau bisa mengakses wawasan-wawasan di luar. Seperti itu ya. Di luar kabilah Quraisy itu sendiri. Apalagi ada pamannya yang pamannya atau sepupunya ya, yang ketika wahyu itu turun, yang disebut Waraqah ya, yang kita kenal sebagai Waraqah, kan beliau lebih paham terkait dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa pada waktu itu. Oh iya iya. Nah, ya kan. Nah, ketika malaikat pertama kali menampakkan diri kepada Rasul, kan Rasul itu di dalam kisahnya itu takut, gemetar. Iya. Ya, sampai-sampai beliau itu ucat kembali ketok-ketok rumah Siti Khadijah, kemudian datang zamiluni gitu. Selimuti aku. Nah, beliau Siti Khadijah berusaha menenangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau membawa Rasul pada Waraqah ini yang dikenal memiliki pengetahuan terkait dengan agama Nabi Musa yang dibawanya. Nah, kemudian disitulah jadi pamannya, kalau nggak salah pamannya, kemudian beliau belajarnya dari pamannya itu. Berarti kayak pendidikan kurikulum perdagangan ya. Iya. Jadi karena ada kafilah perjalanan ke sana sini, oh iya masuk akal. Jadi ya seperti itulah. Kan beliau kan memang namanya saudagar ya. Iya. Jadi ya pergerakannya tentunya lebih banyak. Jadi lebih wawasannya lebih luas. Oh ya seperti itu ya. Secara zaman dahulu kan nggak ada sosial media ya, Ustaz, ya. Pasti kalau main ke suatu negeri pasti ngomongin sesuatu gitu ya. Entah agama, entah apa seperti itu. Tapi membawa agama dalam syariat tempat tersebut apa diperbolehkan ya, Ustaz ya? Agama di sini kan udah ada syariat Ibrahim. Kenapa nggak menjalankan syariat Ibrahim gitu? Ya namanya kok sebenarnya secara kita berbicara boleh atau tidaknya, tentunya itu ketika penduduk Quraisy atau pemimpin Quraisy mengetahui seperti itu, ya mungkin akan ditentang juga. Tapi kan mereka minoritas dan tidak menampakkan dirinya, ya, tidak menampakkan dirinya, dan mereka hanya beribadah di rumahnya dan seterusnya. Akhirnya untuk terkait dengan penolakan, ya tentunya ketika dia menyebarkan atau populer, maka kafir Quraisy pasti akan membendung terkait hal itu. Cuma karena hanya keyakinannya saja, kemudian tidak mempopulerkan seperti agama yang dibawa Nabi Islam, kan datang kemudian disuruh untuk mempopulerkan, disuruh untuk mendakwakan secara terang-terangan. Setelah 3 tahun itu disuruh maka disitulah kafir Quraisy awalnya biasa-biasa saja, tapi ketika sudah mulai melihat orang-orang cenderung kepada Islam, mulai meninggalkan berhala-berhala itu, akhirnya mereka panik. Oh, ini mulai meninggalkan nih agama kita nih. Akhirnya ya mulai terjadi penolakan. Iya, terjadi persekusi khususnya kalangan bawah ya, Ustaz. Ya. Itu saya pernah menonton lah film Umar itu, khususnya, Ustaz. Itu menarik sekali. Di situ gambaran kita ketika di periode Mekah itu, atau dakwahnya Nabi di Mekah itu mengenalkan akidah seberjuang itu. Nah, ada yang sedikit mengganjal sebenarnya, Ustaz. Kalau
ada kalangan bawah itu yang tertindas gitu ya. Itu kok masih bisa terbunuh ketika Nabi ada di situ gitu loh. Jadi kenapa tidak saling mengorbankan atau tidak saling membela taruhan nyawa gitu kayaknya. Ya. Jadi Nabi itu ketika bertindak atau melakukan sesuatu itu punya perhitungan, bukan melihat asas atau akab dororen lah. Ini ketika kami bertindak, itu kan otomatis akan memicu konflik lebih banyak. Apalagi dia minoritas. Taruhlah misalnya kita ini di Jepang nih, minoritas. Tiba-tiba kita pengen berontak ketika Islam misalnya dikucilkan dan seterusnya, otomatis mati Islam. Ya kan, ketika seperti itu. Nabi juga seperti itu, melihat ke depan. Ketika misalnya umat Islam itu yang sangat sedikit melawan, otomatis akan habis ketika dikepung oleh umat Islam. Jadi kita melihatnya ke sana. Makanya ada kalangan bawah atau kalangan budak lah pada waktu itu. Nabi hanya mengatakan sabar, walakal jannah, kamu akan mendapatkan surga. Nah, seperti itu. Karena ketika misalnya Nabi mau berperang, mau perang pakai apa? Masih sedikit, ya kan? Makanya Nabi strateginya, karena kita minoritas, ya strategi minoritas. Bagaimana untuk bisa bertahan dulu nih. Nanti ketika sudah mulai banyak, kita sudah mayoritas seperti di Fathu Mekah, nah itu kan terbukti. Coba kalau misalnya Nabi ketika awal-awal Islam itu berontak, tidak ada strategi, ya nggak mungkin Islam bisa berkelanjutan. Seperti itu juga. Sangat menarik Ustadz, barusan yang Ustadz sampaikan mengaitkan dengan kondisi kita di Jepang. Saya sendiri di Jepang memang sudah berada selama 6 tahun ya Ustadz. Perkembangannya cukup bisa dikatakan cukup signifikan, berbondong-bondong menjadi mualaf. Akan tetapi tentu sekarang ini era geopolitik Ustadz. Kita udah berjuang gitu, maksudnya teman-teman udah berdakwah gitu. Era geopolitik, muncullah rasisme, muncullah fitnah, muncullah framing dari segala macam tuduhan. Ya kita tahu lah fitnah akhir zaman. Betul. Apa yang kita lakukan Ustadz di saat seperti ini? Jadi sebenarnya kita hanya sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin atau wa ma 'alaika illal balagh, ya. Kita itu hanya menyampaikan. Selama agama kita ini rasional sebenarnya. Hakikatnya kita agama rasional. Selama kita melaksanakan agama kita dengan baik dan orang mau berpikir segencar apapun Islamofobia atau cacian makian, fitnah-fitnah terkait Islam, maka itu tidak akan membuat Islam itu surut. Ya karena janjinya Allah yang memang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaj. Itu janji Allah, itu nanti kalian akan melihat orang-orang itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Jadi sama halnya misalnya ketika Nabi akan ketika terjadi Sulhul Udaibiyah. Ya kan pernah mendengar perdamaian Hudaybiyah. Di situ kan Nabi melakukan perjanjian-perjanjian dengan kafir Quraisy yang mana secara zahir perjanjian itu merugikan. Merugikan umat Islam. Kenapa merugikan itu, Ustaz? Karena ada dari poin-poin di situ, poin-poin di situ yang mana salah satunya misalnya apabila ada non-muslim atau orang kafir Quraisy yang masuk Islam, maka wajib ditolak, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan, ya seperti itulah. Dan dilarang banyaklah intinya larangan-larangan yang mana secara zahir, secara fisik itu merugikan umat Islam seperti itu. Tapi Nabi mengiyakan. Cuma ada poin di situ, asal umat Islam ini tidak dilarang untuk dibicarakan. Ya kan? Dilarang untuk dibicarakan. Nah, sehingga di situ Umar pada waktu itu kita kenal yang Umar sangat tegas, sangat ini. Apakah
ini wahyu Rasul. Kalau wahyu ya saya samina wa ta'na, tapi kalau bukan wahyu, saking sahabat pada waktu itu mulai mempertanyakan menolak gitu ya, apakah benar ini, apakah ini benar-benar nabi atau bukan ya, seperti itu lah kira-kira. Iya. Karena merugikan kita gitu. Iya, merugikan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham dan memberikan wahyu, dan nabi sikapnya seperti itu, mengetahui yang kedepannya seperti apa. Ya, berkat sulhul Hudaybiyah banyak yang masuk Islam dengan secara sembunyi-sembunyi, karena dilarang secara terang-terangan. Tapi karena berkat apa tadi? Berkat Islam itu nggak apa-apa, silakan difitnah, diserang dan seterusnya, tapi selama tidak dilarang untuk dibicarakan, nah itu orang akan menemukan Islam itu seperti apa hakikatnya. Masya Allah. Kalau mengingat hal tersebut itu Ustaz ya, berarti kalau orang Islam atau muslimin zaman sekarang mengetahui kejadian mengenai peristiwa Hudaybiyah, kemudian berbondong-bondongnya masuk Islam, itu mungkin sudah terjadi juga di peristiwa saat ini ya Ustaz ya. Adanya kejadian penindasan di Rafah ataupun penindasan saudara-saudara kita yang muslim minoritas. Betul. Tapi pada maknanya, karena Islam itu selalu dibicarakan, banyak yang penasaran ya Ustaz ya. Iya, betul. Banyak yang penasaran apa sih Islam, yang tadinya nggak tahu menahu tentang Islam, yang sebenarnya nggak ada nih condongan kebencian, nggak ada condongan untuk membela itu, jadi ada kecondongan untuk pertama tahu dulu gitu. Tahu dulu, benar. Oh, seperti itu ya, menarik ya itu. Strateginya Mas. Oh ya Allah, ini strategi Allah atau memang Islam takdirnya seperti ini ya Ustaz ya? Ya, memang strategi. Kalau kita bisa strategi Allah dan takdir seperti itu, ya Allah menakdirkan ya seperti itu strateginya. Iya ya, Masya Allah. Jadi ya sebagai umat Islam ya kita hanya bertugas untuk melaksanakan perintah-perintah yang kita lakukan, berusaha mendakwakan, dan selebihnya kita tidak ada andil di sini. Iya. Allah yang menjalankan semua, ngatur semua ini. Akhirnya ya sampai saat ini kita melihat meskipun banyak Islamophobia di di Eropa sana, tapi buktinya pertumbuhan umat Islam paling banyak kan di Eropa. Oh iya, malah seperti kafir Quraisy ya, yang sedang mencoba menutup akses Islam, yang nggak tahu menahu akhirnya malah tahu gitu ya. Ini ternyata ada agama Islam nih, apa nih maksudnya? Iya. Lama-lama mereka sadar bahwa ternyata ketika ada sesuatu yang terjadi di Islam itu ada dua. Islam pasti tidak seperti itu, paling oknum dari Islam itu saja, seperti itu. Kecuali yang memang sudah fanatik sekali gitu ya, mencap semuanya, pokoknya Islam itu yang memang sudah tertutup itu hatinya. Kembali lagi Ustadz, ini kan terkait asumsi publik ya, asumsi publik mengenai Islam itu kan sekarang alhamdulillah Islam itu diuji dengan ujian akhir zaman seperti ini. Tapi banyak yang memperhatikan pada akhirnya, yang tidak tahu menahu memperhatikan. Tapi kan dahulu itu kan sebagai bahan referensi, Ustadz. Sejarah itu sebagai bahan referensi. Contohnya, orang yang nggak tahu Islam, oh ternyata Islam itu banyak perang ya. Islam itu melewati banyak gonjang-ganjing melalui darah seperti ini ya Ustadz ya. Seperti itu, termasuk di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq dan lain sebagainya. Nah ini menyikapi ataupun kita menanggapi, bahkan kita sebagai awam ya Ustaz. Kita sebagai awam itu mungkin berpandangan Islam agama yang suka perang. Seperti apa? Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa Islam itu tidak pernah memulai perang. Tidak pernah memulai? Tidak pernah memulai perang. Iya. Dia pasti ketika berperang dia diserang duluan. Ya, karena memang hakikatnya Islam itu ya Islam damai ya, membawa kedamaian. Jadi misalnya nih ya, ketika Islam melakukan ekspansi lah istilahnya ya, ekspansi di negara-negara, mereka kan awal pertamanya kan mengirimi mereka surat terlebih dahulu. Iya. Ya kan, bahwa kami adalah Islam, Nabi Muhammad lah, ketika misalnya bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Nah, ketika tunduk dan seterusnya, menerima dan seterusnya, Islam akan berdamai dengan itu. Tapi bahkan raja-raja pada waktu itu ada yang tidak menerima, bahkan mereka menyerang lebih duluan.
ya memutuskan untuk menyerang dan seterusnya. Akhirnya Islam menanggapi. Karena misalnya perang-perang awal Islam lah ya, awal Islam, perang Badar lah, itu kan perang yang pertama lah kali di Islam kita ketahui. Itu kan bukan Islam yang memulai. Perang Uhud itu kisah-kisah semua itu semua adalah kafir Quraisy atau kaum Yahudi yang mengajak Islam untuk perang. Islam hanya mempertahankan diri, kemudian ketika diajak, ayo, kan seperti itu. Meskipun mereka pada waktu itu tentaranya masih sangat sedikit, tapi karena memang mereka pada waktu itu ya masih kurang untuk bertempur saja masih, tapi karena namanya lagi didesak dan diajak untuk berperang, ya ayo kita berperang, seperti itu. Jadi Islam itu ketika kita membaca sejarah secara objektif, mereka tidak hanya melakukan perang ketika memang diserang. Ya, ketika diserang, mereka kan namanya juga mempertahankan Islam, izzah, siapa dan sahabat-sahabat pada waktu itu semangat tentunya karena mengejar syahid itu. Mengejar syahid. Jadi bisa dibaca ya sejarah kita bahwa, dan ketika misalnya eranya Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq ketika memperkenalkan Islam, jadi mereka datang itu secara baik-baik mengenalkan Islam. Ketika mereka berontak atau mereka defense istilahnya ya, atau mereka melakukan pergerakan, nah barulah Islam. Karena mereka ketika masuk ke daerah tertentu mereka dikasih pilihan, mau tetap di agamamu silahkan. Ya mereka dikasih pilihan mau tetap di agama. Makanya ketika misalnya di penaklukan di Palestina, yang yang kita kenal di Baitul Maqdis itu, yang di gereja itu, kan mereka dikasih pilihan mau tetap di agama kalian silahkan, mau ikut agama kami silahkan. Jadi Islam datang untuk memperkenalkan Islam itu sendiri, dan tidak ada mereka memaksa masuk Islam atau tidak. Kalau tidak dibunuh, nggak ada seperti itu. Meskipun Islam melakukan pembukaan di wilayah-wilayah bukan Arab, seperti di Eropa dan seterusnya, di Andalus dan seterusnya, mereka seperti itu, membawa kedamaian, memperkenalkan Islam, bukan memperkenalkannya lewat senjata. Itu memperkenalkan lewat senjata ketika mereka diserang. Nah, itu mereka datangnya secara baik-baik lah istilahnya. Namun sepeninggal Nabi itu Islam juga sudah besar atau masih kecil ya Ustadz ya? Mulai sepeninggal Nabi, Islam mulai berkembang ya. Tentunya ya. Apalagi di era Abu Bakar As-Siddiq. Dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, disitulah Islam lagi gencar-gencarnya memperkenalkanlah Islam ke dunia selain Arab ya, mungkin di Eropa, di Andalus dan seterusnya. Jadi atau langsung ke Mesir juga kan, seperti itu. Ini mulai berkembang. Nah, kan kita kenal di Islam itu ada khilafah ya. Khilafah pertama kan Abu Bakar. Jadi setiap ada khilafah, disitulah Islam terus mengejar mengepakkan sayapnya ya, memperkenalkan Islam di dunia. Pada akhirnya itu Islam juga hampir menguasai negeri Arab ya Ustadz ya. Yang mana negeri Arab itu pada awalnya itu didominasi ya kerajaan Mesir, kerajaan Persia, kemudian Romawi gitu. Yang pada akhirnya Islam masuk ke dalam semua ranah itu gitu. Tapi saya herannya Ustadz, kenapa Islam berada di tempat seperti itu gitu loh. Kenapa berada di negeri terkucil, negeri Arab di tengah-tengah negeri besar seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya awalnya ya ada hikmah ya, ada hikmah kenapa Islam lahir di Arab sana. Ya, ada hikmah ya, karena memang pertamanya tentunya Arab ini, di negeri Arab ini ya, di sana istilahnya bisa dikatakan masih asli lah. Ya, masih asli terkait dengan udaranya, lingkungannya. Kalau segi akidah yang itu yang tercemar ya, itu yang tercemar. Dan posisi Arab ini, kalau kita misalnya kita lihat
apa namanya, kita lihat peta, dia strategis ya, antara kerajaan-kerajaan Romawi, Persia. Nah, di Arab sini cukup strategis untuk bisa menjangkau kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Dan hikmah selanjutnya mengapa Islam itu turun atau awal munculnya di Arab, untuk memperlihatkan kepada kita hikmahnya, bahwa tidak menutup kemungkinan suatu yang akan jadi besar itu berasal dari yang kecil, berasal dari daerah yang terkecilkan, terpencil, dan seterusnya. Disitulah mukjizatnya, disitulah suatu yang luar biasa. Kalau misalnya Islam misalnya lahir di Persia, di Romawi, sudah besar, ya kan? Mereka kan sudah besar, ya gampang-gampang saja misalnya. Tapi ini daerah yang terpencil, yang mana banyak penyembahan berhala, masih menyembah berhala dan seterusnya. Tapi kok bisa jadi mayoritas? Kok bisa menjadi pembuka, ya, bisa dikenal di Persia dan Romawi? Nah, Allah ingin membuktikan bahwa sesuatu yang kecil itu jangan dianggap remeh, karena di situ itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, menarik sekali Ustadz. Dan ini saya itu melihat ya Ustadz, saya itu sedikit mereview sejarah lah Ustadz. Jadi di wilayah situ-situ aja, entah sebenarnya mungkin semua wilayah ya Ustadz, tapi memang yang terekspos itu wilayah-wilayah situ saja yang secara sejarah itu menjadi wilayah terkenal. Misal Persia versus Romawi itu peperangan berabad-abad itu. Kemudian Islam masuk menjadi pihak ketiga, ya siapa ini? Tiba-tiba muncul itu. Nah, akhirnya jadi tokoh utama sampai sekarang di Timur Tengah gitu. Padahal kalau di sejarah-sejarah lain juga ada peperangan di Asia Tenggara, juga ada peperangan sipil antara kerajaan-kerajaan, bahkan di Jepang juga, di kekaisaran mereka di Jepang juga ada peperangan gitu. Tapi yang tersorot itu ada di Timur Tengah, tersorot sebagai negara besar itu. Menarik, sangat menarik sekali memang kalau kita membaca sejarah yang luar biasa nih. Ya, namanya kita memang diminta dalam Al-Quran, diminta untuk banyak wawasan, banyak keliling, banyak melihat dunia, karena disitulah banyak ibrah-ibrah yang kita bisa ambil ya. Manfaat. Islam ini sendiri datang dengan wahyu, yang mana wahyu itu dituliskan sebagai Al-Quran ya Ustaz ya? Iya betul. Awalnya sebagai kalam ya istilahnya, kemudian dituliskan dalam bentuk mushaf lah istilahnya, seperti itu. Nah, kenapa Al-Quran Ustaz? Kenapa enggak lainnya gitu? Begini, Al-Quran itu kan kita kenal adalah mukjizat kubro ya, mukjizat Nabi yang paling besar. Kalau kita lihat mukjizat-mukjizat yang lain, misalnya mukjizatnya Nabi Musa, tongkat, kemudian mukjizat Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita lihat mukjizat itu kan akan hilang ketika nabinya meninggal, wafat. Nah, kenapa Al-Quran? Karena mukjizatnya ini akan kholid, akan kekal sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, meskipun Nabi SAW ini wafat. Nah, itulah seandainya misalnya mukjizatnya Nabi hanya sekedar benda, sesuatu yang bisa terlihat, itu bisa memberikan keyakinan kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu. Ya, melihat misalnya kan Nabi juga punya mukjizat selain itu, misalnya memecah qamar, bulan. Ya kan, kemudian punya mukjizat seperti keluar air di sela-sela jarinya, atau memperbanyak makanan. Itu Nabi juga punya mukjizat. Tapi Al-Quran ini punya keistimewaan lain. Coba lihat, orang pada waktu itu, sahabat-sahabat pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu bisa saja melihat itu mukjizat dan mereka masuk Islam dengan mukjizat itu. Tapi ketika mereka sudah melihat, wafat, hilang. Belum tentu cucu-cucunya yakin karena tidak melihat. Ya kan? Beda dengan Al-Quran. Dengan adanya mukjizat Al-Quran dipilih sebagai mukjizat yang paling agung, yang paling kekal, sehingga siapapun mulai dari saat diturunkan
sampai saat ini coba berapa banyak melalui perantara Al-Quran ini yang yakin Masuk. dengan Islam. Oh, seperti itu ya, Ustaz. Tapi Al-Quran itu sendiri kan sebenarnya saya kurang paham ya ini, Ustaz ya. Mohon dikoreksi. Ada katanya manipulasi gitu dari kalangan sahabat itu. Itu kan dulu Al-Quran kan belum dimushafkan kan. Nah, bagaimana bisa menjadi mushaf padahal di situ tidak ada nabi? Ya. Sangat menarik sekali. Ini sebenarnya terkait dengan ulumul Quran ya, pembelajaran kalau di kuliah atau di pondok itu terkait dengan ulumul Quran. Pada saat itu memang Al-Quran itu pas saat diturunkan itu sudah ditulis ya, tapi ditulisnya di pelapa kurma, alat tulis adanya lah pada waktu itu. Kan belum ada kertas. Tulis di batu, tulis di apa namanya yang alat-alat seadanya lah, di pelapa kurma, di tulang-tulang itu ditulis Al-Quran itu. Tapi memang sarana atau alat pertama untuk menjaga Al-Quran itu pada waktu itu adalah melalui hifz, melalui hafalan. Ya, melalui hafalan. Jadi itu tersimpan di dada-dada sahabat, tentunya di hafalan Nabi. Itu Al-Quran itu komplit, mereka hafalkan ketika misalnya Al-Quran itu turun, dihafalkan. Kemudian dituliskan di alat-alat seadanya. Nabi punya penulis ya, punya kitabul wahyi. Jadi seperti Zaid bin Thabit. Nah, dia tuh penulis resmi wahyu lah istilahnya. Untuk menulis, tapi menulis seadanya, masih berserakan. Nah, nanti di zaman Nabi belum diperlukan untuk mengumpulkan. Di era sahabat Abu Bakar, nah, disitulah diperlukan untuk mengumpulkan semua menjadi satu. Kenapa ya? Kita kenal bahwa takutnya Al-Quran ini hilang. Pada saat itu kan dikenal ada disebut dengan perang ya, perang Yamamah kalau nggak salah, yang mana menewaskan antara 60 atau 70 hufaz, para penghafal Quran. Ini alat sarana penjaga Al-Quran ini mau habis ini karena syahid di perang Yamamah itu. Nah, pada saat itu Abu Bakar masih menolak. Ini belum pernah dilakukan Rasul ini, penghimpunan Al-Quran. Tapi melihat kemaslahatan ke depan, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, oh ini penting. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran yang dari tulisan-tulisan tadi yang berserakan dalam satu tempat. Dalam satu kertas lah istilahnya ya, mushaf lah istilahnya. Kemudian sahabat-sahabat itu juga yang memiliki hafalan juga dengan membawa catatan-catatan yang dipilih untuk distorkan pada saat distorkan pada panitia, istilahnya panitia pengumpulan mushaf lah ya. Ada seperti itu. Di perkembangannya itu sebenarnya panjang ya. Abu Bakar punya panitia atau waktu pengumpulannya sendiri, kemudian di era Utsman bin Affan juga ada, dan semuanya ada keunikannya sendiri. Dari situ bisa dipastikan Al-Quran yang sekarang itu sesuai dengan wahyu yang diturunkan yang diturunkan Allah kepada Nabi itu. Ya, betul, karena begini, di dalam ulumul Quran, di kitab-kitab Al-Quran itu, sebelum mushaf ini dicetak atau ditulis oleh panitia, itu harus ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, dia ada saksi. Ya, harus ada saksi. Misalnya nih, ketika kodifikasi Utsman bin Affan, diumumkanlah bahwa kita akan kodifikasi mushaf, silahkan yang memiliki catatan, hafalan, datang ke panitia pengumpulan mushaf. Dengan syarat bahwa harus punya saksi. Kemudian harus punya tulisan. Catatan tadi itu yang dibawanya itu tulisan yang ditulis pada saat Rasulullah SAW hidup. Bukan baru ditulis, enggak. Jadi dia harus datang membawa saksi bahwa benar-benar yang saya hafalkan ini sama, ada saksinya. Ini ayatnya juga seperti ini. Kemudian enggak cukup seperti itu, harus ada saksi tertulis. Nah, ada tulisannya yang dari pelapa kurma, dari itu baru dimasukkan jadi
dimasukkan jadi mushafnya Utsman bin Affan pada waktu itu. Oh, berarti Rasul itu kalau menyampaikan wahyu kepada umatnya dipastikan ataupun tidak tatap muka saja itu. Ada apa disampaikan ke beberapa orang gitu mungkin ya? Iya, jadi ketika wahyu turun Nabi langsung tentunya tugasnya dan kewajibannya menyampaikan. Menyampaikan kepada sahabat yang datang pada waktu yang hadir pada waktu itu. Kemudian sahabat yang ada pada waktu itu menyampaikan lagi kepada sahabat-sahabat yang terjangkau oleh mereka. Sehingga dengan itu Al-Quran terjaga keaslian kemurniannya sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Iya, betul. Jadi memang tidak sesederhana itu cara pengumpulan Al-Quran. Oh, satu lagi Ustadz. Ini berkaitan dengan Al-Quran sebagai mukjizat ya. Banyak yang belum memahami mukjizatnya seperti apa sebenarnya. Mukjizatnya, apalagi yang malah justru orang Islam sendiri yang kurang paham tentang mukjizat Al-Quran itu sendiri. Nah, kita di sini ya Ustadz ya. Di Jepang itu banyak sekali, bukan, maaf ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada agama-agama lainnya yang memang sedang mempertanyakan mengenai Islam. Yang dipertanyakan itu selalu cuma dua. Selalu cuma dua yang mempertanyakan, dan pertanyaan ini sebenarnya buat sedikit menurunkan derajat Islam sebenarnya. Satu pertanyaan, kenapa Islam nggak makan babi? Oh iya. Yang kedua, kenapa Islam istrinya 4? Ya, itu yang selalu dipertanyakan. Padahal ya, kalau kita mungkin memahami Al-Quran, kita bisa menutup pertanyaan itu ya Ustaz ya. Pertanyaan itu, kenapa kamu tanya seperti itu? Padahal di Al-Quran banyak poin-poin yang lebih bagus atau lebih berkualitas untuk dibahas. Pembahasanmu hanya sebatas seperti itu saja kan? Ya, seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana pendapat Ustaz tentang hal seperti itu? Ya, terkait tadi mukjizat ya. Jadi sebenarnya mukjizat Al-Quran itu banyak sekali. Kalau kita kaji ya dari segi bahasa pun sudah mukjizat. Itu baru segi bahasanya ya. Belum dari cara membacanya itu kan sudah mukjizat. Iya. Kan coba lihat, ada nggak buku-buku atau kitab suci lain yang cara membacanya saja itu diatur. Harus sesuai dengan panjang pendeknya, dengungnya. Itu kan mukjizat itu. Bahwa memang kitab suci ini beda. Cara membacanya saja sudah beda gitu. Iya. Kalau kita membaca teks Arab dengan teks Al-Quran tentu kan beda. Iya. Meskipun sama-sama bahasa Arab, tapi kan beda cara bacanya. Kalau di Al-Quran itu ada panjang pendeknya harus diperhatikan, makhrij sifat-sifat hurufnya harus diperhatikan dengan baik, ya, seperti itu. Kemudian dari segi itu baru segi pembacaan. Kemudian dari segi bahasanya yang dipilih sebagai bahasa adalah bahasa Arab, ya seperti itu. Nah, bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Dengan dipilihnya bahasa Arab ini menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa dari segi bahasa. Sudah banyak sekali yang mengkaji ya terkait dengan nahwunya. Ini sebenarnya lebih dalam lagi ya sebenarnya. Cuma itu intinya mukjizat Al-Quran itu dari segi pelafalan cara bacanya, kemudian dari segi bahasanya, apalagi dari segi maknanya. Dari segi maknanya. Coba kita perhatikan ya, atau kita berpikir dari sejak Rasulullah SAW diturunkannya Al-Quran sampai saat ini, apakah ada makna dari Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan zamannya, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini? Tidak ada. Apakah ada yang bertolak belakang dengan, misalnya seperti yang sering ilmuwan-ilmuwan ceritakan ya, bahwa langit itu misalnya di atas, kemudian tanah itu di bawah. Kan nggak ada misalnya dalam Al-Quran itu bahwa langit itu bentuk berada di bawah. Nggak ada yang bertentangan dengan ilmiah apapun. Bahkan itu sangat mendukung. Misalnya terkait dengan yang sering populer lah, bagaimana reproduksi, bagaimana pembentukan janin, itu yang sering kita dengar kan, pembentukan janin di dalam tubuh manusia itu dalam ketika awalnya dari mudghah, segumpal darah, kemudian berkembang, itu kan sebelum alat kedokteran canggih menemukan itu, Al-Quran sudah membicarakan terkait itu. Nah, ya kan? Iya. Dan itu Al-Quran sudah membicarakan saat di mana kedokteran masih buta, belum ada ilmu kedokteran.
Tapi Al-Quran sudah sejak diturunkannya itu di Arab sana yang terpencil di sana sudah membicarakan terkait hal ini. Dan terbukti ketika di ilmu kedokteran hadir, kemudian mengamati melalui teknologi, ternyata memang prosesnya seperti itu cara penciptaan janin di dalam tubuh manusia. Nah, seperti itu, Ustaz. Itu maksud saya, Ustaz. Jadi kalau setidaknya ada literasi lah gitu untuk dibahas gitu. Masa pembahasannya ya babi, ya kawin babi, kawin gitu aja kan. Apa namanya kayak apa sih pembahasannya minim literasi sekali. Padahal mukjizatnya banyak lebih dahsyat itu ya. Banyak sekali. Apa takut dengan mukjizat seperti itu? Gitu. Misalnya mukjizat Nabi, misalnya Al-Quran kan menceritakan bahwa wansyaqqal qamar. Dalam Al-Quran kan justru Al-Qamar itu menceritakan bahwa Qamar itu bulan itu pernah terbelah. Iya. Pernah terbelah. Dan menurut ahli antariksa, ahli yang paham di bidang itu, memang melihat ketika difoto bulan itu ada retakan. Ada retakan yang menunjukkan bahwa dia pernah terbelah. Dan itu kan mukjizat bahwa yang dulu di daerah terpencil sana, di Arab sana, belum tahu ternyata di atas itu ada planet dan seterusnya. Kok bisa saat ini bisa dibuktikan ternyata memang bulan pernah terbelah dengan informasi Al-Quran tadi. Iya kan? Jadi banyak sekali ya, cuma karena banyak yang itu sebenarnya yang populer ya, karena mungkin mereka melihat bahwa di situ dianggap sebagai kelemahan Islam di situlah. Jadi padahal itu bukan kelemahan. Membicarakan terkait misalnya babi itu kenapa dilarang dalam Islam. Ya awalnya kita kan mengatakan bahwa ya kita sebagai umat Islam yang berserah diri, Allah mengatakan bahwa babi itu haram, ya udah kita tidak memakannya. Tapi coba kita lihat di dunia kedokteran saat ini, ketika diteliti babi itu seperti apa joroknya, ya kan? Seperti apa mereka tidak membedakan antara betina jantan, terus belum lagi zat-zat yang ada di dagingnya. Itu kan jauh sebelum kedokteran datang menyorot hal itu, Islam sudah melarang. Perhatikan secara logika, secara ketika kita menggunakan hati untuk berpikir bahwa ada zat yang luar biasa yang paham terkait ini sehingga dia melarang. Mau seperti itu. Baik, menarik sekali Ustadz. Terima kasih banyak. Insya Allah apa yang Ustadz sampaikan menjadi referensi lah gitu, menjadi referensi untuk masyarakat mengetahui atau memahami Islam itu penyebarannya seperti apa, mukjizat Al-Quran itu bisa menjadi apalah literasi bagi umat-umat Islam, bahkan umat-umat di luar Islam itu sendiri. Jadi harapannya banyak baca dan combine dengan dunia saintik sekarang saat ini, baik dunia kesehatan maupun dunia seperti apa namanya kimia, fisika dan seterusnya. Itu tidak akan pernah bertentangan. Bahkan kita bisa menemukan bahwa jauh sebelum kimia, dunia fisika menemukan hal-hal yang baru, sebenarnya itu sudah cikal bakalnya sudah diceritakan oleh Al-Quran itu sendiri. Iya, Masya Allah. Baik, Ustadz Abdul Rahim Dhani. Ya. Ustadz ini dai ambasador Dompet Duafa. Ya. Betul. Kiai atau Ustadz dai ambasador Dompet Duafa. Dompet Duafa itu apa? Jadi ada bannernya Dompet Duafa. Ini di Jepang ya Ustadz? Apa di seluruh dunia ada ini? Ya betul, di seluruh dunia ada ini. Oh, di seluruh dunia ada. Jadi Dompet Duafa ya sebagai lembaga filantropi Islam lah ya. Iya. Atau sekaligus lembaga kemanusiaan. Ya. Lembaga kemanusiaan yang tugasnya atau visinya untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan kemanusiaan. Nah, seperti itu. Dan ini sudah lama ya, ini sudah berdiri tahun 1993. Oh, sudah selama itu ya? Sudah selama itu, dan alhamdulillah karena Dompet Duafa menjalankan amanah umat, sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Masya Allah. Karena memang
tentunya umat akan melihat kinerja ya, akan melihat apa sih kegiatannya dan bagaimana cara pengaturan. Karena filantropi Islam ini atau lembaga ini memang mengelola dana umat. Ya, mengelola dana umat, menghimpun dana umat dari zakat, infak, sedekah, wakaf, atau kita kenal dengan disaf lah ya. Dana umat inilah yang diberdayakan untuk kembali kepada umat, untuk memberdayakan umat. Ini mirip-mirip lah dengan Baitul Mal. Pada zaman sahabat, pada zaman Nabi, yang mana penghimpunan zakat, infak, sedekah kemudian diatur sedemikian rupa untuk memberdayakan umat. Nah, ini adalah yang kita ketahui bahwa ada 5 pilar yang dikembangkan atau yang menjadi program dari Dompet Duafa itu sendiri. Ada dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan satunya dakwah dan budaya. Nah, disinilah dakwah dan budaya ini kami hadir. Salah satu program dakwah dan budaya itu adalah Cordova, Corps Dai Ambassador. Keliling Jepang nih Ustaz? Keliling Jepang, alhamdulillah. Dari mana aja nih Ustaz? Kalau kemarin dari Saitama, kemudian dari Nagoya, ada berapa tempat lah. Berapa tempat? Ya. Setelah ini kita ke Hiroshima. Ke Hiroshima, Masya Allah. Iya. Ini tahun pertama atau kali pertama ke Jepang berarti ya Ustaz? Iya, betul. Meskipun sebenarnya Dai Ambassador ini udah lama ya, ini sekitar 13 tahun. Sudah selama itu. Iya, sudah selama itu kita disebar dari ke mancanegara. Ya, qadarullah saya dipilih ke Jepang. Seperti itu. Kalau ke Amerika, kemudian Inggris, Hong Kong, Filipina, Timor Leste, nah itu ada. Jadi dai-nya itu bukan hanya di luar, di dalam negeri juga ada. Di dalam Indonesia? Ya, di dalam Indonesia ada. Di daerah 3T, misalnya kita dai Dompet Duafa ngutus di sana untuk ya tadi memberdayakan umat, memberikan pendidikan pengenalan terkait dengan Islam. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Rahim sudah menyempatkan waktunya di Okayama. Nanti kita jalan-jalan Ustadz. Ya Rob, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.